rasional saja. Rasul tidak boleh ikut katanya subjektif. Spiritual tidak boleh ikut katanya kronik, katanya mistik. Ya memang spiritualitas gak bisa diukur dengan ukuran-ukuran metodologi itu yang sifatnya material dan rasional, karena dia sifatnya bukan rasional. Gitu. Dia spiritual, warnanya berbeda. Gitu. Jadi kita mau bapak tulis dijelaskan, tapi dibayang lain. Gitu. Jadi, nah Barat karena sangat rasional maka menjadi material. Sejenenge ilmu nek Barat kan sifatnya rasional, nek gak masuk rasio ditolak. Maka seluruh kerangka metodologisnya itu yang material bisa diukur. Kan kalau kita belajar filsafat itu kan begitu kalau di Barat. 1 rasional, 2 material, 3 bisa diukur, 4 ada metodologinya, 5 punya kemampuan prediktif, 6 berlaku umum. Terjadi di mana-mana. Nanti ya, Pak Rektor ya. Itu jadi itu filsafatnya seperti itu. Tapi kalau di Nusantara enggak, itu paling jahat atau paling rendah itu. Jadi paling rendah. Karena di sini ada spiritualitas. Maksudnya pertautan antara rasionalitas dan spiritualitas. Itulah fondasi kebudayaan Nusantara yang konstruksinya bersumber dari falsafah, ilmu dan tawaruf itu tadi. Itu. Nah, oke. Nah, kemudian kalau ini kita turunkan ke bawah, gitu ya, ini ilmu jadi ilmu, tawaruf, ilmu itu ada positioningnya begitu. Nah, ini yang kemudian oleh bangsa Nusantara ya dikawinkan dengan pemikiran-pemikiran keislaman sehingga menjadi, saya menyebutnya falsafah aswaja. Gitu. Karena aswaja itu adanya cuma di Nusantara, Pak. Kalau di tempat lain adanya Sunni. Kan Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konstruk internasional itu adanya Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Lah Ahlussunnah wal Jamaah yang khas Nusantara disebut aswaja, bukan aswaja ya, aswaja. Itu beda ya. Aswaja ini memang Nusantara, Pak. Istilah aswaja itu kecerdasan, kearifan dari para ulama-ulama Nusantara yang mengkonversikan, mengkonstruksikan pemahaman-pemahaman Sunni dengan epistemologi pengetahuan Nusantara sehingga menjadi aswaja itu. Nah sayangnya kalau kita belajar aswaja, Pak, itu di NU sendiri yang diajarkan ya cuma 3 ini ukurannya. Fikirnya ikut Madzhabul Arba'ah, teologinya ikut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali, ya Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Cuma 3 ini ukurannya. Padahal aswaja beda. Kalau ukurannya 3 ini buat HTI, FPI, yang bukan HTI. Gitu. Mestinya tambah 3 lagi, Pak. 1 manhajul fikr. Nah, harus masuk manhajul fikr mesti wis beda karo HTI. Mesti wis beda karo FPI. Mesti wis beda karo HTI. Nah, ini yang saya sebut manhajul fikr ini adalah konstruksi epistemologis aswaja ini. Yang kedua, pada konsep wilayatul hizbah. Gerakan politik, wilayah politiknya. Kalau wilayah politiknya kan Sunni yang lain-lain itu kan adalah penguasa salah ya diubah. Kalau ninggalan bawa pentungan kayak gitu itu. Kalau aswaja kan enggak gitu. Ini yang sikap dasar politik NU itu sebetulnya gitu. Nah yang ketiga kriterianya adalah apa? Konsep jihad. Jihad itu bela tanah air, jihad. Dan dorong maksudnya lagi itu jihad. Menyediakan pakan, sandang pangan muslim dan atau baru muslim itu jihad bagi aswaja gitu. Itu kan beda kalau 3 ini dimasukkan. Maka Naiso PCN itu Temanggung ini merumuskan sebenarnya nanti musoleh dan PPNU menambah kriteria tentang aswaja ini yang ini menjadi fondasi epistemologi dasar dari aswaja Ahmadiyah itu. Nah, lalu apa filsafatnya? Nah, filsafat itu kan ya ada yang filsafat meneh. Tapi mudah-mudahan nggak bingung. Saya mencoba menyederhanakan saja, gitu. Mengkonstruksi apa yang sudah dipikirkan dan dilakoni para kiai.
Filsafat kan unsurnya 3, ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah, ontologinya apa? Ontologi aswaja itu adalah pertautan antara theos, kosmos, antropos. Itu adalah ontologinya aswaja. Maka sistem pengetahuan aswaja bukan sunni ya. Kalau sunni sudah saya pelajari semua lah, itu bapak-bapak, ibu, dosen-dosen mesti sudah tahu semua. Saya mencoba mengkonstruksi ini aswaja karena menurut saya aswaja ini sangat spesifik Nusantara. Theos, kosmos, antropos, pertautan antara Tuhan, alam dan manusia. Gitu. Nah ini yang membedakan. Kalau di Barat kan cuma kosmos dan antropos yang hasilnya melahirkan sekularisme. Dia menolak ketuhanan termasuk dimensi spiritualitas itu sebagai bagian dari kerangka filosofis ontologis. Gitu. Nah di timur, terutama kawasan keislaman itu hanya theos, Tuhan toh. Gitu. Terutama yang Wahabi, ATI, makanya kayaknya ditafsir Al-Quran itu ya sopot jari bimbingan itu. Gitu. Nah, tapi kalau di aswaja itu pertautan antara 3 ini. Nah, dari ontologi yang seperti itu, maka epistemologinya itu adalah akli, nakli, waqi'i. Teks, nakli, ya, yang kemudian dijabarkan, ditafsirkan dengan akli. Nah, yang ketiga waqi'i, kontekstualitasnya ini, gitu. Ini yang menjadi punya karakter tersendiri karena ada dimensi memasukkan dimensi waqi'i sampai akhirnya melahirkan istilah Islam Nusantara itu. Nah, Islam Nusantara itu apa? Karena berangkat dari epistemologi, maka ya saya mendefinisikan sederhana saja. Karena ada dimensi waqi'i ini, maka saya menyebut Islam Nusantara itu ya cara mengajarkan, cara memahami, dan cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan bangsa Nusantara. Ini waqi'nya di situ. Cara mengajarkan Islam di Nusantara kan beda karo negara. Beda karo negara-negara Timur Tengah, neng Afrika. Cara mengajarkan Islam yang ini iso karo gendingan, iso karo cobatan, iso karo jakilan. Sing ning kono gak ono kabeh. Itu kan beda. Yang kedua, cara mengajarkan, cara mengamalkan. Cara mengamalkan ini kan beda. Nang kono apa zakat fitrah nganggo kurma, nganggo jambu, nek kene nganggo beras. Kan cara mengamalkan itu beda ajaran Islam. Meskipun sholatnya tetap 5 waktu, cuma nang kono sholatnya nganggo gamis, nek kene sebelum sholat pakai sarung, ya kan? Kalau sholat pakai sarung kan bukan asal nih Pak Kiai. Masuk Allahu Akbar terus ngaku sarung, ya batal sholatnya. Jadi tidak boleh sholat pakai sarung itu tidak boleh Pak Mas. Jadi kalau setelah sholat atau sebelum sholat pakai sarung boleh. Nah itu cara mengamalkan, cara mengajarkan, cara mengamalkan, dan cara memahami. Cara memahaminya gitu. Ajaran Islam. Sehingga cara memahaminya ini karena pakai waqi'i itu tadi. Contoh konkret waqi'i itu misalnya itu yang sering tak pakai Mas. Kalau gampang itu tadi zakat fitrah, ya, sholat, dan di dunia politik ini yang paling rumit. Karena dalam epistemologi yang seperti ini dengan memasukkan dimensi waqi'i, Quran itu akan dipahami secara betul-betul kontekstual. Ibaratnya Quran itu gudang senjata, Pak. Gudang petunjuk. Tapi ini bisa dipakai kan tergantung sama yang menggunakan petunjuk. Nah, orang yang menggunakan kan jadi belakang. Jadi petunjuk senjata itu bisa berguna secara maslahat, manfaat, efektif, akurat kalau yang pakai bisa menggunakannya. 2 syarat. 1, tahu cara menggunakannya. Cara menggunakan pistol ini. Nah, rasanya nganggo pistol caranya gawe sebledos ning jero saiki. Harus dikantong ini bebas. Misalnya kayak gitu. Cara menggunakan pedang itu cara menggunakan granat itu itu harus tahu cara menggunakan itu. Yang disebut ibaratnya Quran ini nakli, ya bukan ibaratnya memang betul. Senjata ini nakli, terus aklinya itu dia tahu cara menggunakannya. Yang kedua tahu cara
peruntukannya. Nak pedang iki kanggone nggo apa? Nak pistol iki kanggone nggo apa? Nah, setelah tahu cara peruntukannya, inilah fungsinya wakil ini. Apa sih yang mau saya selesaikan ini? Sehingga saya harus mengambil senjata apa? Nek keliru ngambil senjata rusak tatanan sosial. Contohnya kayak pilkada DKI. Lu wong kadare pilkada DKI kok sing dijupuk ayat Al-Maidah 51. Itu bukan ayatnya, bukan dalilnya sendiri. Penggunaannya karena nggak mengkontekskan dengan yang wakil ini. Nah, pilkada itu kan kayak orang harus motong ayam ibaratnya. Ya orang harus motong ayam kok sing dijupuk senjatanya granat. Ibaratnya Al-Maidah 51. Akhirnya ayamnya mati, sing motong melok mati, lingkungan rusak gak karuan sampai saya ini gak tembus-tembus. Apa nggak ada senjata yang lain yang bisa diambil? Kalau cukup potong apa ayam kan ambilnya cukup pisau, utawa ya pisau lah, pedangnya gede, gitu loh. Jadi itu masalahnya karena mengabaikan dimensi wakil. Nah, falsafah aswaja itu seperti itu, makanya para wali tahu persis penggunaan nakli dengan tafsiran akli yang kemudian dikontekstualisasi. Kenapa para wali kok menggunakan wayang misalnya? Padahal ada dalil man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum misalnya. Apa para wali gak ngerti nak apa wayang itu gawe wong Hindu, gawe wong Buddha. Dan apa para wali itu gak ngerti nak ana dalil man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Kan ini karena konteks wakil itu tadi, para wali tahu bahwa ngajarno Islam ini nek cara kanggo wong Arab itu ora iso ditampa. Buktinya apa? Selama 5 abad Islam enggak berkembang di Nusantara. Islam masuk kan abad ke-8 di Nusantara itu. Itu. Baca bukunya Hasmi, baca bukunya Hamka, baca catatan Haji Makwan, sekretarisnya Jenderal. Itu abad ke-8 sudah masuk. Bahkan beberapa data akhir abad ke-7 itu sudah masuk. Tapi kan Islam baru berkembang abad ke-15 awal eranya Wali Songo. Nah ini karena kita menggunakan akli doang, mengabaikan wakil. Akhirnya para wali ya sepakat sementara karena iki senjatanya mantasabah di kaum faula minhum gak cocok sampai gak bisa diterima, ya kita pakai dalil yang lain. Apa? Hatibu aika lunas ala qadri ukulihi. Nah akhirnya dalam waktu kurang dari 50 tahun Islam bisa berkembang dan diterima karena menggunakan epistemologi akli, nakli, wakil ini. Dan itu diteruskan oleh para ulama Nusantara sampai hari ini. Gitu. Nah, dari ontologi, epistemologi dan aksiologi yang seperti itu, ontologi dan epistemologi yang seperti itu, maka aksiologinya adalah tercermin dalam sosial, ekonomi, politik, budaya, menjadi gerakan-gerakan sosial yang dilakukan wong NU itu yang akhirnya mengkonstruksi menjadi budaya aswaja itu yang berangkat dari kerangka filosofi epistemologinya. Jadi itu teoritik mesti diwaca dhewe sendiri intinya. Nah